Well, hola people, konnichiwa, bagian urusan Salvian di channelnya Kudetek. Dulu bre, di perlaptopan duniawi itu ada istilahnya yang namanya tuh Intel Evo. Rata-rata yang bisa dapat status Intel Evo ini adalah laptop-laptop premium yang setara ultrabook yang harganya tuh kebangetan gitu loh, di atas 20 jutaan gitu loh. Nah, di era sekarang ada istilah baru yang namanya Copilot Plus PC. Tapi soal harga udah lebih bersahabat lah di kantong. Contohnya aja laptop yang ku pegang sekarang nih. Ini adalah Acer SwiftGo 14 AI yang harganya mulai dari 14 jutaan aja. Dan ini termasuk laptop yang worth it lah bre. Seri SwiftGo tuh emang worth it lah terkenalnya. Tapi emangnya apa sih laptop dengan Copilot Plus PC ini? Apakah ada istilah kata gitu ya? Mari kita bahas. Jadi bre, buat dapetin standarisasi Copilot Plus PC, sebuah laptop itu harus memenuhi beberapa persyaratan gitu loh. Ini kita jelasin apa aja syaratnya nih bre. Apakah sesusah daftar CPNS? Syarat pertama, harus punya chip khusus AI, yaitu NPU atau Neural Processing Unit dengan kemampuan komputasi AI minimal 40 TOPS. Nah, Acer SwiftGo 14 AI ini pakai prosesor Intel Core Ultra 5 226V yang di dalamnya ada NPU Intel AI Boost dengan kemampuan up to 40 TOPS. Nah, selain itu bre, iGPU Intel Arc 130V di sini juga punya kemampuan komputasi AI yang kalau digabungkan itu totalnya up to 97 TOPS bre. Tentu bre, ini tuh udah lebih dari cukup lah buat ngejalanin tasks berbasis AI dengan load ringan kayak misalkan Copilot, terus ada live caption, co-creator ataupun Windows Studio Effects secara smooth atau secara seamless lah gitu. Buat uji kemampuan AI-nya seperti biasa kita tes buat generate text di LM Studio pakai bahasa model Gamma yang 1 billion. Hasilnya bisa dapat 40 token per second. Nah, syarat kedua harus menjalankan Windows 11. Soalnya bre, standarisasi Copilot Plus PC ini kan punyanya Microsoft gitu ya. Jadi nggak mungkin juga gitu loh nggak pakai OS selain Windows gitu kan. BTW, operating system di sini yang Windows 11 Home teraktivasi dan tentunya include Office Home Student plus Office 365 Basic selama 1 tahun. Jadi nggak perlu lagi aktivasian gitu loh. Udah semua, kalian beli dapat semuanya gitu. Nah, syarat ketiga nih, kembali lagi ke spesifikasi bre. Laptop Copilot Plus PC ini harus punya RAM minimal banget 16GB dan storage-nya minimal banget 256GB. BTW, laptop ini punya RAM kapasitasnya tuh 16GB LPDDR5X dengan kecepatan yang super kencang up to 8355 megatransfer per second. Sedangkan storage-nya tuh kapasitasnya 1TB yang udah pakai PCIe Gen 4. Syarat terakhir agak sepele sebenarnya ya, harus punya dedicated Copilot button ya, tombol Copilot terpisah gitu loh. Dan tentu ya laptop ini udah punya bre. Gunanya tombol Copilot terpisah apa bang ya kan? Ya biar satset aja kalau kalian mau pakai, nggak perlu klik-klak sana sini gitu loh. Biar simple aja sih sebenarnya. Tapi bre, tentu aja laptop ini tuh lebih dari hanya sekedar Copilot Plus PC. SwiftGo 14 AI ini juga bisa disebut sebuah ultrabook dengan dimensi yang tipis dan juga ringan ya. Kalian bisa lihat ya, dari tadi tuh aku megang satu jari satu tangan. Saking entengnya nih, sepanjang video akan saya pegang satu tangan gitu ya. Nah, build quality-nya tentu aja kelas premium juga bre, dengan dominan tuh material aluminium. Dan buat menjamin durabilitasnya, laptop ini tuh punya standarisasi military grade STD810H setelah melewati beberapa pengujian ekstra ketat gitu loh. Nah, desainnya juga ternyata elegan ya, dengan warna navy blue. Dan di sisi punggung itu ada siluet S yang jadi identitas desain baru dari keluarga Swift series gitu loh. Walaupun kagak punya port LAN ya, karena memang dimensinya yang terlalu tipis, kalian bisa ngandelin koneksi wirelessnya yang future proof karena memang udah tersedia atau support Wi-Fi 7 dan juga Bluetooth-nya versi 5.4. Percolokan lain ini lumayan komplit ternyata bre. Ada port HDMI yang full size, port jack combo audio, 2 buah port USB 3.2 Type A dan 2 buah port Thunderbolt 4. Soal layar gimana? Karena ini kelasan ultrabook, tentu aja udah pakai panel OLED ya kan, dengan resolusi Full HD Plus 1920x1200p. Tapi memang buat refresh rate-nya itu masih mentok di 60Hz aja bre. Nah, soal bezel, buatku pribadi ini udah cukup tipis lah bre. Tapi kalau di compare ultrabook lain, ini bukan yang paling tipis memang ya. Terus mekanisme angle-nya memang bisa dibuka rata 180 derajat. Tapi sayangnya itu belum smooth pas dibuka satu jari. Kayak gini nih bre. Nah, agak keangkat dikit tapi sebenarnya bisa satu jari sih. Tapi pas terakhirnya tuh agak keangkat dikit lah. Ya udahlah, kutut nanti.
Nah bre, buat kualitas panelnya tentu aja super istimewa karena memang pakai panel OLED. Coverage gamut P3-nya itu mencapai 99% dengan akurasi warna yang super akurat di bawah 1 delta E. Angka brightness di pengujian indoor juga lumayan terang ya, tapi minimumnya itu belum seredup panel OLED lainnya bre. Nah buat keyboardnya tentu aja layoutnya tuh compact tanpa numpad. Tombol power jadi satu sama tombol lain yang mungkin bakal merepotkan kan service kalau misalkan ada kendala di tombol powernya. Backlightnya tentu aja ada ya, dan cuma satu warna yaitu putih. Buat typing feel-nya jujur masih biasa aja, tactile-nya kurang berasa, dan kalau buat touchpad-nya areanya tuh super luas ternyata ya buat sebuah laptop 14 inci bre. Tipikal surface-nya tuh licin dan ada fitur multimedianya bre. Mungkin ini kalau ada numpad virtual bakal lebih perfect lagi nih touchpad ya, jadi bisa ditampilin gitulah. Nah sekarang kita geser ke atas lagi buat ngebahas fitur andalan dari laptop-laptopnya Acer, yaitu webcam dan juga mikrofonnya. Jadi bre, webcam di sini tuh punya kemampuan perekaman video up to 1080p yang bisa di-enhance kualitasnya pakai Acer Purified View yang dilengkapi privacy shutter dan bisa juga dipakai buat login biometric pakai face recognition. Sedangkan buat mikrofonnya tuh ada dua titik yang clarity-nya tuh bisa jernih dan minim noise berkat Acer Purified Voice. Dan berikut untuk sampel webcam dari Acer Swift Go 14 AI ini. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya dari Acer Swift Go 14 AI yang mana dia tuh udah bisa ngerekam di 1080p 30 fps. Menariknya di sini tuh banyak sekali settingan ya yang kalian bisa setting sendiri, kayak misalkan di sini Windows Studio Effect ada automatic framing, jadi nanti dia bakal ngikutin framing kita. Nah, itu dia tuh yang ngikutin. Terus di sini ada eye contact sama ada background effect. Ini ada standar blur atau portrait blur. Di aplikasi kameranya juga ada tuh. Kalian bisa setting-setting sendiri. Dan menariknya di sini ada settingan basic ya, yang mana kalian bisa atur brightness kalau kurang terang kurang gelap gitu. Ada kontras juga di sini, bisa kalian atur sendiri sesuka kalian. Sama sharpness-nya nih biar tajam gitu ya. Terus di sini ada saturasinya juga bisa kita atur tuh warnanya ya. Dan ada lagi yaitu Acer Quick Panel. Di sini ada Acer Purified View. Kayak misalkan kurang sharp dibikin sharp lagi, itu ada settingannya ya. Terus mau portrait juga bisa, biar apa ya, biar lebih halus lagi itu muka kita juga bisa gitu. Dan yang paling menarik sebenarnya audionya, karena di sini ada fitur Acer Purified Voice. Ini masih belum diaktifkan, dan ini tuh bisa dipakai kalau misalkan lagi berisik nih, misalkan berisik nih ya. Ini masih belum diaktifkan, lagi kita ketok meja gitu kan. Terus kita coba aktifkan untuk Acer Purified Voice-nya di personal call supaya dia lebih fokus ke vokalnya kita aja nih sambil ketok-ketok meja gitu ya. Nah, ini menurut kalian mengenai fitur-fitur dari Acer yang banyak sekali ya, dan sangat fungsional, kalian bisa atur sendiri menurut sesuai kebutuhan kalian. Sekarang kita lanjut ngebahas speakernya. Speaker stereo di sini hasil garapan dari DTS-X yang secara default bagian low sama mid-nya tuh hampir nggak berasa ya. Sedangkan bagian high-nya atau treble-nya itu masih terasa sedikit lah. Dan seperti biasa, berikut untuk custom equalizer dari audio engineer-nya kita, yaitu Mas Bayu Banyuwangi. Buat kalian yang mau meminang laptop ini, silahkan ikutin preset equalizer dari kita buat dapetin sound experience terbaik dari laptop ini, bre. Dan sampailah lagi kita ngebahas spesifikasi dan juga performanya, bre. Awalnya, bre, kami tuh cukup underestimate sama kemampuan Intel Core Ultra 5 226V ini. Soalnya itu cuma punya 8 core 8 thread yang core hybridnya itu bukan pakai efisiensi core biasa, melainkan low power efisiensi core dengan TDP mulai dari 8 watt aja. Nilai plusnya udah pasti baterainya 65 watt hours di sini jadi awet gitu loh. Menurut pengujian kami itu bisa tembus 13 jam. Sedangkan buat charging time-nya itu masih pakai adapter 100 watt konvensional dengan interface Type-C yang panjang kabelnya sekitar 2,5 meter, itu udah panjang banget ya. Harapan kami ya Acer tuh bisa ngasih adapter yang lebih compact lagi sih. Balik ke performa prosesornya. Di awal kami kira bakal cupu, ternyata ya masih cukup kenceng lah. Nah, lanjut ngebahas performa iGPU-nya, yaitu Intel Arc 130V yang punya 7X e-core. Tapi
Tapi seperti Ultrabook lain yang belum punya discrete GPU, laptop ini juga belum bisa dipakai 3D creation. Kita paksa buat render image scene BMW aja di Blender itu masih tembus 4 menitan, bre. Kalau buat urusan editing video, rasanya juga lebih baik buat produksi konten 1080p aja, bre. Soalnya pas kita tes preview konten 4K, nge-lag-nya tuh masih ganggu ya, walau udah turun ke 1/4 untuk reviewnya. Render time-nya sih udah di bawah 1:1, tapi menurut kami masih belum begitu worth it lah buat ngedit konten 4K di Premiere Pro terbaru. Video durasi 1 menit, butuh waktu render 52 detik, bre. Tapi kalau sekedar produksi konten 1080p, ini laptop udah enak banget ya. Previewnya tuh lancar jaya, aman sentosa, render time-nya juga kenceng banget. Video 1 menit itu kelar kurang dari 20 detik untuk render time 1080p, bre. Dan sampailah kita ke pengujian gamingnya, bre. Tentu, laptop belasan juta kagak perlu lagi turunin resolusinya ke 720p buat main game gitu loh, buat dapetin gaming experience yang menyenangkan. Apalagi di beberapa game udah support Intel XeSS Frame Generation buat nge-boosting performance atau nge-boosting FPS, bre. Contohnya aja di game Hogwarts Legacy berikut ya. Kalau main di preset low dengan XeSS quality, rata-rata FPS-nya tuh masih cukup tinggi di 70 FPS. Sedangkan kalau mainnya di preset medium, udah mepetin 60 FPS, bre. Game Cyberpunk 2077 juga udah support Intel XeSS Frame Generation. Pas kita tes di preset low, masih enjoy banget di atas 80-an FPS rata-ratanya. Lanjut lagi di game Black Myth Wukong, game ini juga support Intel XeSS Frame Generation ya, bre. Main di preset low itu masih playable karena dapat 60 FPS. Lanjut ke game-game yang belum support XeSS Frame Generation, mulai dari Monster Hunter Wilds yang ternyata itu masih kewalahan bagi laptop ini karena FPS yang didapat cuma 30-an FPS. Kalau buat main Genshin Impact, ini udah lebih dari cukup lah. Main pakai preset rata kanan masih dapat 54 FPS rata-ratanya. Oke lah. Terus ada Forza Horizon 5, kita ada tes di 2 preset. Kalau main di preset high sebenarnya masih cukup enjoy karena mepetin 50 FPS. Sedangkan di preset low udah pasti tembus 65 FPS. Sekarang kita coba main game-game kompetitif mulai dari Delta Force yang ternyata masih cukup berat ya, walau udah pakai preset low dibantu FSR balance. Rata-rata FPS-nya pas-pasan banget di 60 FPS, bre. Kalau buat main game CS2 masih lumayan nih ya, dapat 85 FPS rata-ratanya. Next ada game Dota 2, kalau pakai preset rata kanan dapat 68 FPS. Sedangkan di preset rata kiri udah pasti tembus ratusan FPS, bre. Terakhir ada game Valorant yang FPS-nya tuh tumpah ruah ya, melebihi 220 FPS. Dan terakhir, bre, kita bakal bahas suhunya. Tapi kita intip dulu lah cooling system yang ada di laptop ini, bre. Terdiri dari 2 buah heat pipe ditambah 2 buah kipas dan 1 heatsink yang cukup luas ya. Pas kita stress test selama 10 menit di Cinebench R23, suhunya tuh terlihat stabil di bawah 80 derajat dengan TDP yang juga stabil di kisaran 30 watt, bre. Buat suhu perbukanya, ini kita rekam sambil main game Black Myth Wukong. Titik hotspotnya tuh masih terbilang adem, bre. Cuma mentok di 45 derajat Celcius, itu pun di area exhaustnya. Tapi kalau buat area keyboard itu mentok di 40 derajat aja di area kiri. Buat area kanannya ya sangat adem banget gitu loh, bre. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan, bre. Kalau dulu mau beli laptop berlisensi Intel Evo harus merogoh kocek yang cukup dalam ya. Nah sekarang buat dapat laptop berlisensi Copilot Plus PC udah lebih terjangkau, bre. Walau kesannya turun harga, tapi menurut kami Acer Swift Go 14 AI ini masih setara ultrabook Intel Evo di masa itu. Dimensinya tipis, bobotnya juga ringan banget, build quality-nya premium, performanya bisa diandelin, baterainya awet, webcamnya bening 1080p, dan punya speaker yang lumayan oke setelah kita tuning manual ya. After sales-nya juga setara ultrabook tier atas ya, karena Acer berani kasih masa garansi selama 3 tahun plus 1 tahun garansi ADP alias Accidental Damage Protection buat si Acer Swift Go 14 AI ini, bre. Nah buat nilai minusnya menurut kami agak minor aja ya. Ada di adapternya yang masih konvensional walaupun udah pakai interface USB Type-C. Tapi sebenarnya ini bisa diakalin ya. Kalian bisa pakai charger HP kalian aja karena port Thunderbolt di sini udah support power delivery gitu loh. Soal kompetitor di pasar yang sama-sama pakai Intel Core Ultra 5 226V, sebenarnya Acer Swift Go 14 ini jadi yang paling affordable, bre. Paling terjangkau lah. Coba dah komen di bawah. Like video ini kalian suka. Dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian setelah kau di channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.